Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Sintang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 3 Sintang. Dalam mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita panjatkan puja kepada Yang Maha Kuasa dan puji kepada Yang Maha Memberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, baik nikmat sehat maupun kesempatan, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membuka acara kita pada hari ini dengan membaca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, marilah kita buka acara ini dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai wujud rasa nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Daniel, kami persilakan untuk memimpin. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 3 Sintang atau yang mewakili. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana dalam kesempatan ini kita masih diberikan salah satu nikmat, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari. Bapak Ibu yang saya hormati,
Saya atas nama pimpinan SMP Negeri 3 Sintang, tentunya yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Sera yang tetap fokus untuk mengikuti kegiatan daripada sekolah penggerak sebagai guru penggerak, di mana dalam kesempatan ini diadakanlah yang namanya desiminasi aksi nyata modul 1.4 berbudaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini ada salah satu hal yang perlu mungkin kita ketahui, yaitu kaitannya dengan tujuan daripada guru penggerak. Salah satu tujuan guru penggerak adalah dapat meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Ini yang harus kita garis bawahi. Artinya apa? Artinya setelah nanti lolos daripada guru penggerak, bahwa diharapkan guru penggerak nanti harus ada yang namanya menjadi agen perubahan. Tentunya dalam agen perubahan ini diharapkan yang pertama adalah cara berpikir daripada kita semua. Kuncinya di situ. Karena apa? Karena cara berpikir ini akan berpengaruh pada langkah selanjutnya. Yang mana langkah selanjutnya di situ ditekankan adanya teladan, suri teladan. Betul apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara kaitannya dengan dunia pendidikan kita. Dia mengatakan engarso suntulodo ing madiyo utarso tutmuri handayani, yang akhirnya menjadi simbol Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi kita. Di situ ada tutmuri handayani. Di situ nanti ada keteladanan, contoh daripada seorang guru, baik untuk siswanya maupun untuk kawan-kawannya. Ini penting bagi kita kaitan dengan suri teladan ataupun contoh daripada kita semuanya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, seorang guru penggerak nanti diharapkan dapat memberikan motivasi. Motivasi kepada siapa? Salah satunya adalah motivasi kepada siswa, kepada bapak ibu guru yang lain. Kita harus mampu memotivasi, mendorong kepada kita semuanya untuk berbuat lebih baik lagi ke depannya. Kemudian tidak kalah pentingnya di situ guru harus totalitas. Artinya dalam rangka pembelajaran, guru harus total, harus benar-benar dekat dengan siswanya. Apalagi dikaitkan dengan kurikulum merdeka, bahwa pembelajaran tidak harus di dalam kelas. Ini yang harus kita garis bawahi. Silakan pembelajaran di luar kelas, yang dimanapun kita bisa. Ya, ini kaitannya dengan salah satu tujuan daripada guru penggerak. Dan yang tidak kalah pentingnya kaitannya dengan guru penggerak, itu diharapkan nanti mendapatkan sertifikat pendidik yang jumlah jamnya 306 jam pelajaran. Dan nanti guru penggerak akan mendapatkan yang namanya piagam guru penggerak. Oleh sebab itu, saya terus terang atas nama pimpinan SMP Negeri 3 Sintang selalu mendorong. Yang pertama, mendorong kepada Bu Sera untuk selalu mengikuti tahapan-tahapan daripada guru penggerak. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya mengajak kepada kawan-kawan, terutama yang masih muda-muda, silahkan mengikuti ritme daripada Bu Sera. Ya, yang mudah-mudahan nanti sesuai dengan regulasi-regulasi baru, diharapkan kegiatan ini tetap berlangsung, harapan kita, sehingga sekolah kita juga akan mengalami perubahan, bisa menjadi contoh daripada sekolah-sekolah yang lain.
Bapak Ibu yang saya hormati, ini harapan dari saya sekali lagi, terutama untuk Bapak Ibu guru yang masih muda-muda, yang kemungkinan besar masa kerjanya masih 20 tahun, 10 tahun, apalagi 30 tahun yang akan datang. Siap tidak siap, mau tidak mau, silakan ikuti jejak langkah daripada Bu Sera sebagai guru penggerak yang diharapkan nanti kita ke depannya sekolah kita akan menjadi sekolah yang favorit. Kata orang pintar, sekolah kita grade-nya diharapkan naik kelas. Ini harapan daripada saya mewakili pimpinan SMP Negeri 3 Sinta. Kemudian dalam kesempatan ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa, kegiatan pada pagi hari ini secara resmi saya buka. Saya yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sutomo yang sudah memberikan kesimpulan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demi kelancaran rangkaian acara pada kesempatan pada hari ini, sejenak kita menundukkan kepala, seraya berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Beriring harapan semoga kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang diselenggarakan pada kesempatan hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Abdul Hanan. Para Bapak yang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk lebih berkahnya kegiatan ini, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, perkenankan saya untuk memanggil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan segala kebesaran dan keagungan dan henti-hentinya kami mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas semua nikmat dan karunia yang telah Kau anugerahkan, serta dengan segala kerendahan hati menadahkan tangan untuk memohon kepada-Mu. Pada saat ini kami hadir dalam kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 3 Sinta. Tiada harapan dan dampak kami, melainkan kegiatan ini berjalan lancar serta berkah dan ridha-Mu senantiasa menyertai kami. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, bukakanlah hati dan pikiran kami agar dapat menerima ilmu dan hikmah yang akan disampaikan. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat karakter dan mengamalkan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari, serta mempererat tali persaudaraan dan kerjasama di antara kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami memohon dan hanya kepada-Mu kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Abdul Hanan yang telah memimpin doa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, akan kita ikuti bersama kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan materi dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif kepada Ibu Seratina Suprapwirahayu SPD. Kami silakan. Dipotong disingkat, disuruh semua.
Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Juga saya mengucapkan salam selamat pagi teman-teman. Pagi luar biasa. Pagi, yes, bisa? Bisa. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Pagi, Yes. masih belum kompak, ulang lagi. Selamat pagi. Pagi. Yes. Ya, boleh. Boleh lah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 ya, budaya positif. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama mengikuti kegiatan ini guna memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak. Ya, yang telah saya ikuti kurang lebih hampir 3 bulan ini ya, mulai dari tanggal 13 Juni tahun 2024 sampai dengan hari ini hampir 3 bulan sudah saya ikuti pendidikan guru penggerak. Dan banyak sekali yang saya dapatkan, terutama ilmu, kemudian juga hal-hal lain yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Nah, kemudian juga hal positif yang lainnya yang saya dapatkan, saya banyak sekali belajar dari teman-teman yang lain, ya, dari fasilitator saya, dari dari pengajar praktek saya, ya, banyak sekali yang saya dapatkan, terutama hal-hal yang positif. Nah, saya mengharapkan teman-teman yang usianya di atas saya maupun lebih muda daripada saya mengikuti jejak saya ke depannya. Ya, karena hal ini adalah kegiatan ini adalah hal yang positif. Ya, untuk pengembangan diri kita sebagai seorang guru terutama itu. Saya merasakan setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini walaupun belum selesai, sudah banyak hal positif yang saya dapatkan. Apalagi sebagai seorang guru kita harus mengembangkan ya diri kita sebagai seorang guru untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena kita sebagai seorang guru harus terus mengikuti perkembangan zaman dalam mengajar siswa kita. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi saya mengharapkan teman-teman yang muda dari saya harus lebih semangat dari saya. Yang lebih tua dari saya juga harus semangat. Ya. Nah, itu saja mungkin pengantar dari saya. Sebelum saya memulai presentasi saya sudah siapkan pantun ya. Bapak Ibu yang sudah saya siapkan jauh hari untuk membuka presentasi kita. Nanti bantuan cakepnya ya. Jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Nah. Ya, kita langsung saja ke latar belakang. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan semua unsur di sekolah. Ya, seperti Bapak Ibu guru, semua siswa, Bapak kepala sekolah, dan juga tentunya orang tua siswa. Itu semuanya harus mendukung supaya budaya positif di sekolah bisa diterapkan dengan baik. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Sebenarnya budaya positif di sekolah kita sudah banyak ya yang dijalankan. Contohnya kegiatan IKTAK yang setiap hari Jumat kita laksanakan itu juga termasuk budaya positif. Kemudian operasi semut, ya. Nah itu nanti operasi semut. Setiap siswa memunguti sampah-sampah di jalan yang dia lewati sebelum masuk ke kelas
Nah itu juga sudah merupakan budaya positif dan banyak hal-hal lain yang sudah kita lakukan. Nah nanti ada lagi contoh yang lainnya yang akan saya sampaikan di sini, ya Bapak Ibu. Nah ini modul 1.4 tentang budaya positif yang akan saya sampaikan. Yang pertama nanti ada perubahan paradigma belajar, teori kontrol, disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, dan segitiga institusi. Ya. Ki Hajar Dewantara ya, menyatakan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah ini merupakan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, maksudnya motivasi dalam diri. Baik itu kita sebagai seorang guru, ya, itu harus ada motivasi internal dalam diri kita. Kita mengajar siswa kita itu dengan kesadaran. Nah, dengan kesadaran kita, ini saya sebagai seorang guru pendidik mengajar siswa saya dengan ikhlas, dengan sepenuh hati. Nah, seperti itu ya. Motivasi dalam diri kita, bukan motivasi eksternal atau motivasi yang lain-lainnya. Jadi harus ada disiplin yang kuat supaya dapat menciptakan murid yang berdisiplin juga. Kita gurunya dulu harus disiplin, ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Datang tepat waktu ke sekolah, ke kelas mengajar sesuai dengan jadwal. Nah, seperti itu contoh-contohnya ya. Nah, manfaat disiplin diri dapat menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan. Dapat menggali potensi siswa kita dengan disiplin diri itu. Kemudian jika kita disiplin, kita akan dihargai, kita akan dinilai siswa kita, ya, dihargai. Kita dilihat siswa kita sebagai contoh, oh ibu ini atau bapak ini disiplin, jadi saya juga harus disiplin, seperti itu ya. Bagaimana kita mau mendisiplinkan siswa kita jika kita sendiri kurang disiplin? Nah, seperti itu. Kemudian mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Ya, dengan disiplin kita bisa mengontrol diri kita, ya, dengan baik. Kemudian mempelajari bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jika kita menghargai diri kita, pastinya kita itu punya sikap disiplin. Nah, itu berarti kita menghargai diri kita. Kita itu sadar bahwa kita ini berharga, ya Bapak Ibu. Kita ini sebagai seorang guru adalah pribadi yang berharga. Oleh sebab itu kita dengan menghargai diri kita, kita berdisiplin diri supaya kita bisa mendisiplinkan siswa kita juga. Siswa kita itu berharga, terlebih lagi kita juga. Pokoknya semua, ya, sebagai manusia kita kan berharga. Oleh sebab itu perlu adanya disiplin dalam diri kita masing-masing. Bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nah, ini kebaikan-kebaikan. Dengan adanya disiplin, maka nilai-nilai kebaikan itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, Bapak Ibu. Next. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Karena kita sebagai pendidik atau sebagai guru memang kita tugasnya mengontrol, ya, mengontrol siswa kita. Kita tidak bisa mengontrol diri kita, tapi orang lain yang mengontrol diri kita, yang menilai diri kita itu orang lain. Nah, kita sebagai seorang guru tentunya
tugasnya mengontrol murid kita. Ya, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ya, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Next, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mengurangi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ya. Nah, ini paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Next, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, jadi kita tidak boleh terlalu menjudge murid kita, kamu itu begini, ya, sehingga dia nantinya menjadi minder, menjadi menyalahkan dirinya. Nah, itu menjadi menuju kepada identitas yang gagal. Nah, kita tidak boleh merendahkan siswa kita, apalagi kok di depan umum, ya, di depan anak-anak yang lainnya itu sampai marah-marah, bentak-bentak. Nanti dia akan merasa malu dengan teman-temannya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya siswa bermasalah, lebih baik dipanggil tersendiri di suatu ruangan, ya, diberikan nasihat, diberikan masukan, tidak di depan siswa yang lainnya, apalagi sampai menggunakan fisik yang berlebihan, ya, maksudnya, ya, sampai memukul atau menampar, apalagi dengan kata-kata yang kejam seperti itu. Itu akan membuat identitas gagal. Siswa akan merasa dia direndahkan dan dia akan merasa dendam kepada guru tersebut, apalagi kalau maki-makinya di depan teman-temannya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Berkata-kata halus, tapi itu sebenarnya untuk menyindir. Ya, ini untuk supaya siswa itu tidak terlalu dibentak-bentak atau dimarah yang keterlaluan begitu. Memang tidak boleh, ya. Kita sebagai manusia punya naluri, ya. Nanti yang selanjutnya ada, ya, di slide selanjutnya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini, ya. Jangan karena kita guru lebih dewasa, kita lalu memaksa kepada anak. Ya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ya, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, itu, ya. Karena ada beberapa siswa, tidak semua, ya, ada beberapa siswa yang memiliki sifat pendendam. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Ada beberapa siswa yang memiliki sifat pendendam, kemudian dia tidak mau sekolah lagi karena sudah dimarahi oleh gurunya. Ya, Bapak Ibu, karena malu dengan teman-temannya, lalu dia bolos, tidak mau sekolah lagi. Ini ada yang mempunyai sifat seperti itu.
Ya. Next saja nanti ada yang Nggak ada yang berikutnya. mau makan yang hijau, gak bawa sini yang Arti hijau. disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Kata disiplin dulu di sini. Ya, kalau disiplin menurut pengertian Bapak Ibu bagaimana? Kalau disiplin menurut pengertian Bapak Ibu ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Disiplin menurut Bapak Ibu? Halo? Disiplin. Kalau menurut pengertian Bapak Ibu atau pemahaman Bapak Ibu, disiplin itu ya bertanggung jawab bisa, ya menghargai waktu, ya boleh juga. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Sebaiknya hukuman-hukuman yang bersifat fisik itu mulai dihilangkan ya Bapak Ibu. Apalagi kalau yang kejam, yang sifatnya keterlaluan itu harap ditiadakan lagi untuk saat ini ya. Nah, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, tidak harus dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah ini ya. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada kebajikan universal. Ya, artinya kebajikan itu kebaikan untuk semuanya, kebaikan bersama. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, kenapa si anak ini bermasalah itu ada nanti motivasinya. Ya. Kalau siswa kita bermasalah itu pasti ada sesuatu ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh langsung menghakimi dia atau menghukum. Pasti ada sesuatu di keluarganya yang tidak beres. Nah itu secara psikologis ya Bu Lydia sebagai guru BP itu pasti memahami hal itu. Jadi kita harus tahu dulu apa yang terjadi dengan siswa ini, kenapa dia berbuat seperti ini. Itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini ya, ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya siswa kita mengerjakan tugas supaya tidak dihukum. Nah ini ya, kalau kita kasih tugas, kalau tidak kerjakan dikasih hukuman. Jadi mereka mengerjakan tugasnya karena motivasinya supaya tidak dihukum. Nah ini sebaiknya jangan sampai seperti itu ya. Jadi mereka mengerjakan tugasnya tidak dari hatinya atau tidak ikhlas ya, asal-asal jadi kerjakannya sembarangan supaya tidak dihukum katanya. Ya, supaya nggak dihukum sama bapak ini atau ibu ini saya harus mengerjakan tugas. Jadi bukan dari hatinya dia mengerjakan, yang penting mengerjakan. Motivasinya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi nanti bisa diganti ya, hukuman ini bisa diganti dengan konsekuensi itu yang lebih yang lebih halus daripada hukuman. Kalau konsekuensi itu mengganti, misalnya tidak mengerjakan tugas, harus diganti mengerjakan tugas juga yang lainnya, seperti itu. Bukan dihukum, misalnya tidak mengerjakan tugas lari lapangan 20 kali misalnya. Nah itu hukuman fisik ya. Ya, atau push up 100 kali misalnya. Ya. Atau hukumannya keliling lapangan bola dengan basket ya, sambil dikasih bilang saya tidak mengerjakan tugas, itu tidak boleh juga ya Bapak Ibu. Karena hukuman ini sifatnya tidak baik bagi psikologis
seorang anak. Ya. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah ini ya, karena setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Siswa yang bermasalah itu kebanyakan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nanti ada ya, kebutuhan dasar apa saja yang harus dipenuhi sehingga siswa itu tidak bermasalah. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini juga ya Bapak Ibu, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah ini, berarti apa ini? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti minta puji, ya betul Pak Andi. Supaya dipuji. Ini motivasi yang kedua. Untuk mendapatkan pujian, minta puji. Ya, jadi dia mengerjakan PR-nya atau tugasnya tidak ikhlas. Misalnya disuruh gurunya mengerjakan tugas supaya minta puji, supaya mendapatkan penghargaan, bukan dari hatinya. Ya, nah itu. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka meletakkan pada dunia berkualitas supaya saya dapat hadiah, supaya saya dapat pujian. Itu motivasinya. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini memang kurang baik ya, apalagi kalau imbalannya berupa uang. Nah ini ya, jangan sampai kita menyuruh anak mengerjakan sesuatu nanti imbalannya uang. Nah ini nanti lalu indikasinya lain. Atau kita membuat peraturan di kelas kita yang tidak mengikuti aturan nanti bayar denda misalnya, itu juga kalau bisa dihindari ya Bapak Ibu. Misalnya tidak piket lalu denda 5.000 atau 10.000, itu tidak diperbolehkan lagi. Atau bolos bayar 50.000, nanti lalu kebiasaan ya, menjadi kebiasaan bagi siswa kita. Yang ketiga, yang motivasi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dengan motivasi ini akan bertanya, menjadi seperti apakah saya ya melakukan ini? Ini motivasi yang terbaik ya, karena dia menghargai dirinya, bukan karena minta puji tadi, dan juga yang pertama tadi karena menghindari hukuman, karena dia menghargai dirinya sendiri. Nah ini motivasi yang terbaik yang ketiga, motivasi yang paling baik. Dia mengerjakan tugas karena menghargai dirinya sendiri, menghargai guru, ya, dan juga nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga dia mengerjakan tugasnya dengan ikhlas, ya, dengan baik, dengan sungguh tidak sembarangan. Nah inilah yang perlu kita tanamkan kepada murid kita, bagaimana dia menghargai dirinya sendiri, ya. Karena kita ini semuanya kan sebagai makhluk, ya, sebagai manusia itu kita berharga ya Bapak Ibu, kita sebagai guru, siswa kita juga, ya. Nah ini bagaimana kita menumbuhkan mereka menghargai dirinya sendiri, bukan karena minta puji, bukan karena takut dihukum. Itu ya.
motivasi yang ketiga ini yang paling pas ya. Keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dengan siswa. Saya sudah buat ya di kelas ini, kesepakatan kelas sudah saya buat secara sederhana di belakang layar, tapi tidak terlihat. Ya, nanti ada dokumentasinya. Keyakinan kelas ini diperlukan untuk ya supaya siswa itu menghargai dirinya sendiri, menghargai apa yang sudah disepakati antara guru dengan murid. Di sekolah kita ada aturan sekolah nggak? Ada kan peraturan. Tapi peraturannya panjang ya, panjang lebar kan, susah untuk diingat. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini untuk mempermudah siswa membuat peraturannya sendiri dengan guru, kesepakatan. Tentunya kesepakatan di kelas, ya Bapak Ibu. Karena kalau peraturan sekolah kan panjang kan, sampai 2 lembar tuh. Macam-macam tulisannya itu susah kita mengerti, susah kita hafalkan. Nah, dengan keyakinan kelas yang kita buat dengan murid kita di kelas, bisa nanti wali kelas yang buat, bisa juga guru mata pelajaran boleh juga. Itu keyakinan kelas ya. Nah, bukan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Kalau keyakinan kelas ini kesepakatan ya antara guru dengan murid siswa. Jadi mereka ikut andil dalam membuat peraturan itu, dalam membuat keyakinan kelas itu. Jadi diharapkan dengan mereka membuat keyakinan kelasnya dengan gurunya, mereka bertanggung jawab. Daripada harus mengikuti aturan sekolah yang panjang, ya, dan juga susah dimengerti, lebih nyaman kita membuat sendiri keyakinan di kelas kita sendiri. Bisa nanti wali kelas buat, bisa juga guru mata pelajaran pada saat dia sedang mengajar. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kalau kita pakai sepeda motor pasti pakai helm ya. Mengapa itu? Ya, keamanan. Terus keselamatan. Terus apa lagi? Ya, supaya tidak ditilang polisi. Itu ya. Jadi itu ya peraturan kita menggunakan helm pada saat menggunakan sepeda motor. Kemudian kita menggunakan masker ya. Untuk apa kita gunakan masker? Untuk ya menjaga kesehatan, keamanan diri kita ya. Bahkan pada sepeda motor saya juga harus pakai masker seperti biasa ya, supaya menghindari dari debu. Nah itu ya. Nah ini pasti ada alasannya mengapa kita berbuat demikian, itu pasti ada alasannya ya, alasan yang jelas. Terus nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan atau kepercayaan. Kalau kita pakai helm berarti kita selamat ya, menyelamatkan diri kita, terhindar dari razia polisi. Kita pakai masker, terhindar dari debu, dari virus-virus. Nah itu keyakinan ya. Nah sama dengan nanti keyakinan kelas juga. Kita percaya bahwa kita kalau kita sudah buat keyakinan kelas, siswa kita bisa menaati aturan yang kita buat bersama ya, membuat keyakinan kelas itu guru bersama dengan murid, bukan satu pihak. Bukan satu pihak yang membuat guru saja, tetapi
kesepakatan antara guru dengan siswa. Nah itu keyakinannya mereka bisa melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, itu tadi ya, motivasi dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, tapi karena motivasi dari dalam diri mereka masing-masing. Ya. Jadi kita harus menciptakan supaya murid kita memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka berperilaku dengan baik di kelas maupun di sekolah. Itu tujuannya. Nah, keyakinan kelas ya, keyakinan kelas di sini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Sifatnya lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret yang nyata di kelas yang kita hadapi. Misalnya anak jarak sering tidak piket kelas, nah itu bisa ya. Misalnya nanti sering tidak mengerjakan tugas, nah itu dibuat. Keyakinan kelas pernyataan universal, ya, atau pernyataan-pernyataan yang semua mengerti, ya, dimengerti oleh semua, lebih mudah dipahami. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah ya, yang singkat-singkat kemudian mudah dipahami oleh seluruh siswa. Itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, anak-anak, ya, misalnya di kelas kita ini supaya pelajaran kita dapat berjalan dengan baik, sebaiknya kesepakatan apa yang kita buat. Nah, seperti itu, ya, kita tanyakan kepada siswa bagaimana supaya kelas ini bisa tertib, bisa berjalan dengan baik. Nah, itu kita lemparkan lagi ke siswa, ya, supaya mereka membuat kesepakatan bersama-sama dengan kita tentunya. Nah, itu ya, keyakinan kelas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka bertanggung jawab. Oh, saya sudah buat kesepakatan kelas ini kemarin, jadi saya harus bertanggung jawab. Mereka kan lebih suka ya membuat peraturannya sendiri daripada mengikuti peraturan orang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, itu. Jadi itu tujuannya. Setelah dibuat, keyakinan kelas ini bisa diubah ya. Misalnya mau ditambahkan lagi, direvisi lagi bulan depan tuh bisa. Ditambahkan lagi kesepakatan apa yang perlu, itu bisa dibuat lagi. Ini ya contohnya nih. Keyakinan kelas 7B yang telah saya buat secara sederhana dengan anak-anak di kelas ini. Yang pertama, siswa harus hadir di kelas tepat waktu. Artinya harus hadir di kelas tepat waktu itu pelajaran mulai bel bunyi langsung di kelas. Tidak ada yang berkeliaran di luar. Nah, itu harus hadir di kelas tepat waktu. Kalau dia datang ke sekolah tepat waktu tapi tidak masuk ke kelas kan sama saja. Tapi di sini saya buat ya, kami bersepakat ya, saya dengan anak kelas 7B, siswa harus hadir di kelas tepat waktu. Nah, ini menanamkan nilai disiplin keyakinan kelasnya. Jadi setelah bel istirahat langsung harus masuk ke kelas, tidak lagi berkeliaran di luar. Pergantian jam juga seperti itu.
Yang kedua, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Nah, ini kan biasanya ada yang nggak mengerjakan piket, ya, malas, temannya ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Jadi ini menanamkan tanggung jawab, nilai tanggung jawab kepada seluruh siswa di kelas. Ini untuk wali kelas ya, bisa dibuat keyakinan kelas seperti ini. Yang ketiga, berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Contoh, kalau guru sedang menjelaskan, tidak ada yang ribut. Nah itu. Jadi ini ya, berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian juga menghargai temannya. Ini kan yang sering terjadi, kelahi kan. Berarti dia melanggar kesepakatan yang ketiga. Tidak menghargai orang lain. Dia melanggar kesepakatannya sendiri. Kalau dia berkelahi satu sama lain. Nah itu ya. Jadi kita mau itu enak nanti. Kalau sudah ada kesepakatan keyakinan kelas seperti ini, kita mau berbicara pada siswa kita, itu enak. Dan juga meminimalisir terjadinya permasalahan di kelas, ya, ribut. Kalau sudah adanya keyakinan kelas kita buat seperti ini. Kemudian yang keempat, meminta izin kepada guru sebelum keluar kelas, ya, itu menanamkan sopan santun. Bisa juga kalau Bapak Ibu nanti menambahkan, bisa ya, mau ditambahkan lagi yang lain bisa. Misalnya setelah meminjam barang harus dikembalikan. Nah itu menanamkan nilai tanggung jawab. Biasanya kan anak-anak pinjam barang nggak dikembalikan, itu juga bisa ditambahkan. Apalagi misalnya mengerjakan tugas tepat pada waktunya, boleh ya, kita juga di sini. Sehingga kalau anak tidak mengerjakan tugas, berarti kamu telah melanggar keyakinan kelas kita sendiri yang sudah kamu buat bersama-sama kemarin kan. Nah seperti itu ya. Dengan adanya keyakinan kelas ini meminimalisir terjadinya masalah-masalah di kelas. Nah, ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu, sebagai contoh saja. Nah ini kemarin yang sudah kami lakukan di kelas ini, saya yang pertama itu sosialisasi dulu ya, keyakinan kelas seperti apa, kesepakatan kita bagaimana, itu saya sosialisasikan dulu kepada mereka. Kemudian saya kasih kertas yang warna merah itu kesepakatan kelas, yang warna kuning keyakinan kelas. Nah, setelah mereka menulis surat pendapat ya, mereka berpendapat, ditempelkan di kertas manila itu. Kemudian setelah semuanya sudah, wali kelas tanda tangan dan ketua kelas juga tanda tangan sebagai pengesahan. Ini kesepakatan kelas yang kita sudah buat. Ya, jadi ketua kelas dan wali kelasnya tanda tangan. Nah, ini sebagai pengesahan. Ada di belakang situ ya Bapak Ibu, di belakang layar kertasnya. Nah, itu hasilnya seperti itu. Pas juga di belakang layar. Nah, dengan adanya kesepakatan ini diharapkan, keyakinan kelas ini diharapkan meminimalisir adanya masalah-masalah di kelas. Ya, karena mereka yang membuat sendiri aturannya, daripada harus mengikuti aturan sekolah kan, yang panjang lebar. Nah, kita buat sendiri saja di kelas kita, begitu Bapak Ibu. Ya. Misalnya nanti kalau ada guru, sedang guru masuk ngajar, tidak ribut, nah itu bisa ya. Selama ada guru di kelas tidak membuat keributan, itu bisa dibuat kesepakatan seperti itu. Berarti mereka kan, oh ya kita sudah membuat kesepakatan kemarin kalau ada guru yang masuk tidak ribut, berarti kita jangan ribut. Nah itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ya. Nah ini ya, yang saya tadi sudah katakan, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya.
5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini contohnya apa, Bapak Ibu? Makan ya, makanan. Nah, siswa yang sarapan setiap pagi pasti berbeda dengan siswa yang tidak pernah sarapan pagi. Penerimaan pembelajarannya kan, motivasi belajarnya itu berbeda dengan siswa yang dibiasakan sarapan pagi. Penting ya Bapak Ibu, sarapan pagi itu sangat penting. Kita juga ya guru perlu sarapan setiap pagi sebelum kita beraktivitas supaya loadingnya cepat ya, nyambungnya itu cepat. Nah, itu sarapan ya. Nah, siswa yang bermasalah biasanya ini kebutuhan bertahan hidupnya kurang tercukupi. Uang jajan nggak ada, misalnya kan, nggak pernah dikasih uang jajan, nggak pernah sarapan. Nah, akhirnya dia mencuri, misalnya, contoh ya. Terus dia apa lagi? Nggak ngerjakan tugas. Nah, karena dia kurang itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Makanya kalau siswa itu bermasalah kita tanya kenapa? Mengapa kamu melakukan hal ini? Alasannya apa? Ditanya dulu permasalahannya apa. Jangan langsung kita ngomel-ngomel, marah-marah ya. Nah, mungkin dari kelima kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi. Kita juga ya ini ya, termasuk kita guru kan. Permasalahan itu bukan hanya pada siswa ya, pada guru juga. Mungkin ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu ini yang tidak terpenuhi. Ya, bisa juga seperti itu. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima ini juga ya. Contoh, siswa yang bermasalah karena orang tuanya broken, nah itu pasti dia bermasalah di sekolahnya karena tidak mendapatkan kasih sayang. Kebutuhan dasar kasih sayangnya tidak terpenuhi. Orang tuanya pisah, jadi anaknya bingung kan. Nah, jadi dia mencari perhatiannya di sekolah, mengganggu temannya dan lain-lain ya. Cari perhatian pokoknya karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya ini. Kebutuhan cinta dan kasih sayangnya ini tidak terpenuhi ya. Nah, itu harus ditelusuri ya Bapak Ibu, mengapa anak ini berbuat seperti ini. Mungkin kebutuhan 5 kebutuhan dasarnya ini ada yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Perlu diakui ya, kita sebagai manusia itu perlu pengakuan. Itu naluri manusia ya, itu kita mampu perlu dilihat orang, ini loh saya nih, saya mampu. Nah itu minta puji dan istilahnya ya, lagi tadi ya, minta pujian dari orang lain. Mungkin dia tidak pernah dipuji oleh orang tuanya di rumah, jadi dia minta puji kawannya. Nah itu minta puji gurunya padanya. Nah makanya siswa itu banyak bermasalah di situ karena dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya ini. Tidak pernah dipuji di rumahnya, tidak pernah dipuji ya. Nah, yang keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Perlu kebebasan ya, baik murid kita maupun kita sebagai guru perlu kebebasan, betul nggak? Nah, kita kalau bebas tuh senang ya. Nah ya, kebebasan itu merupakan kebutuhan dasar manusia juga. Bebas, lepas, makanya gambarnya itu lepas dari kurungan ya. Kalau kita bebas tugas ya pasti senang juga. Begitu juga dengan murid kita. Kalau nggak dikasih tugas, nggak ada PR, wah senang, hore katanya. Tidak ada tugas atau tidak ada belajar, senang.
Nah itu merupakan kebutuhan dasar juga sebagai manusia. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Makanya jangan heran kalau siswa kita lebih banyak bermain, suka bermain. Nah itu memang mereka ini siswa kita usianya itu masih juga siswa bermain ya. Usia bermain, nalurinya bermain masih ada. Nah itu, tapi bagaimana cara kita supaya mereka itu ya kesenangannya bersama-sama dengan kita. Bagaimana caranya? Kita menghidupkan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa kita sehingga mereka senang belajar dengan kita. Kita dinanti-nantikan oleh murid kita. Wah ibu itu mana ya? Bu Astri itu kemana? Kok gak masuk? Padahal saya senang dengan pelajaran Bu Astri, katanya. Berarti kita sukses ya belajar kita mengajar siswa kita itu sukses. Berarti kita adalah guru yang dinanti-nantikan oleh murid kita, disenangi. Kalau nggak masuk maka mereka susah atau sedih misalnya kan. Nah tuh ya, inilah 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu yang harus dipenuhi supaya siswa kita itu ya tidak bermasalah. Kalau sudah siswa bermasalah pasti ada salah satu atau 2 dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Maka dari itu kita harus cari ya apa sih penyebabnya anak ini kok berbuat seperti ini. Pasti ada sesuatu. Apakah kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi, kasih sayangnya orang tua kurang ya. Nah itu jadi perlu ditelusuri terlebih dahulu. Selanjutnya ya. Nah ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, posisi penghukum. Ini tidak disarankan ya. Kita sebagai guru posisinya sebagai penghukum tidak disarankan. Terutama yang hukuman fisik yang keras. Hukuman itu ada 2, hukuman fisik dan hukuman verbal. Ya. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ini juga tidak disarankan. Yang ketiga, posisi teman. Posisi teman ini dalam hal jika siswa itu bermasalah boleh. Jangan lalu teman terus tidak bisa juga ya. Kita sebagai guru ada kode etik ya, etika kita sebagai seorang guru. Pastinya Bapak Ibu sudah paham semua ya. Kode etik kita sebagai guru bagaimana kan? Etika kita sebagai seorang guru ya. Nah itu. Yang keempat, posisi pemantau. Posisi pemantau itu jika siswa bermasalah kita cuma lihat saja, tidak mengambil keputusan atau mengambil tindakan. Itu juga tidak disarankan. Yang kelima, nah ini yang kelima ini posisi manajer. Inilah yang terbaik dari kelima posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kita harus bisa menjadi seorang manajer bagi siswa kita. Ya, manajer itu artinya anaknya dipanggil, kemudian ditanyakan masalahmu apa, mengapa kamu berbuat seperti ini, ditanya dulu. Ya, ditanyakan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kamu tahu nggak perbuatan kamu salah atau betul? Salah. Ya, melanggar kesepakatan yang mana di kelas kamu? Misalnya tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi bagaimana solusinya? Ditanyakan lagi ke anaknya. Kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak mengulangi hal ini? Nah itu ditanyakan lagi ke anaknya langsung. Dan kita langsung marah-marah tidak jelas, ya. Ditanya lagi, dikembalikan lagi ke anaknya. Setelah anak itu dijawab, kita bantu ditambahkan lagi solusinya yang lain. Itu ya. Nah ini penghukum.
Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa seorang memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kalau penghukum ini berarti kita keras ya kepada siswa, jangan juga terlalu berlebihan. Kalau sekedar menasihati yang wajar itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, kalau penghukum ini, ya, nah itu patuhi aturan saya, awas kamu selalu saja salah. Seperti mengancam ya, itu tidak boleh ya, mengancam siswa tidak boleh, tidak diperkenankan. Menasihati boleh, tapi jangan mengancam, jangan sampai kepada ancaman, karena nanti bukannya siswa itu berubah, tapi malah dendam dengan kita, ya Bapak Ibu. Terus membuat orang merasa bersalah. Nah ini, membuat orang merasa bersalah juga tidak diperkenankan ya. Nanti siswa itu akan tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Apalagi kalau dimaki-makinya di depan kelas, sampai teriak-teriak, kita teriak-teriak dengan suara yang kasar, itu tidak boleh dilakukan ya Bapak Ibu. Karena sifat-sifat orang kan berbeda ya, antara satu dengan lainnya itu tidak bisa kita samakan. Antara kita menyelesaikan masalah yang A dengan B itu jangan disamakan, karena setiap anak itu berbeda-beda ya, tingkat pemahamannya berbeda-beda, sifatnya juga berbeda-beda ya Bapak Ibu. Teman, nah ini teman ini boleh dilakukan sekali-sekali apabila siswa bermasalah, kita anggap sebagai teman, tetapi tidak yang berlebihan juga ya. Tahu ya, kita sebagai guru pasti Bapak Ibu itu bisa ya, bisa bagaimana cara menangani siswa. Seperti kita pada anak kita ya, kita anggap sebagai teman kan, lebih baik tuh kita ajak anak kita atau murid kita berdiskusi ya, dari hati ke hati, bicara yang baik-baik, itu sebagai teman, artinya seperti itu. Kenapa sih kamu berbuat seperti ini? Alasannya apa? Coba Ibu mau dengar ya, kita dengarkan duluannya itu, kenapa dia berbuat seperti itu. Kita dekati ya, maksudnya kita dekati siswa itu sebagai monitor atau pemantau. Kalau pemantau ini cuma melihat saja, tidak melakukan apa-apa, ini juga kurang disarankan ya Bapak Ibu ya, tidak disarankan seperti ini. Selanjutnya manajer, nah ini yang paling baik ya, sehingga kita akan dikenang oleh siswa kita sampai tua, sampai dia tidak jadi siswa kita lagi, dia masih mengenang kita apabila kita dapat memposisikan diri kita sebagai seorang manajer bagi siswa kita ya. Nah, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah itu dikembalikan lagi ke siswa. Jadi gimana supaya kamu tidak mengulangi hal ini lagi, apa yang mau kamu lakukan? Nah seperti itu ya, ditanya ulang, siswa itu ditanya lagi apa yang mau kamu lakukan, dan kita bersama-sama memecahkan solusinya masalah yang dihadapinya. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Ya, dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Bila diperlukan saja ya, sebagai teman atau pemantau. Tapi yang sebaiknya kita berposisi sebagai manajer. Posisi kita sebagai guru itu. Ya, sehingga kita berhasil mendidik murid kita kepada
keselamatan, kepada kebahagiaan. Nah ini ada suatu video ya. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab belum? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Gimana ini? Gusti Naren. Aku suka kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat, Greg. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu bikin kelas sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Posisi membuat rasa bersalah. Jangan menandakan. Sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Kalau laki-laki gimana, Pak? Pasang. Enggak. Kita di laki-laki ngomong kita jadi perempuan gimana? Serah. Kamu kalau saya coba. Sudah sana di sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Sekarang sudah jam 7.30. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Saya harus kelas, kasih jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Naren.
Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tinggalkan? Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keluarga kali ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keluarga kali ini? Saya akan coba untuk tidak memperbaiki awal saya. Baik, kalau Naren berkenalan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Anak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai searah kapan Naren? Setelah sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang dilakukan Naren agar tidak terlambat lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas belajar. Terima kasih. Nah itu ya Bapak Ibu tadi contoh-contohnya dari posisi kontrol dan yang bisa sebagai guru. Nah, ini yang terakhir ya Bapak Ibu, menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi ya dalam penerapan posisi manajer tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas ya, menanyakan kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah itu yang pertama harus kita tanyakan dulu, mengapa kamu melakukan kesalahan ini, melakukan suatu masalah ini, kenapa ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, apakah kamu tahu tindakan yang kamu lakukan ini salah? Nah itu ditanyakan ya, supaya sesuatu sadar bahwa apa yang telah dia lakukan itu adalah suatu kesalahan. Validasi salah dulu ya yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar, atau keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Nah kemudian yang selanjutnya ditanyakan supaya kamu tidak melakukan hal itu lagi, mengulang lagi apa yang akan kamu lakukan. Nah itu dikembalikan lagi ke anak tersebut ya. Nah ini ya Bapak Ibu, di sini adalah penanganan masalah menggunakan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Selesai ya Bapak Ibu, akan guru penggerak bergerak dan menggerakkan. Sekian ya dari saya presentasi diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelum saya mengakhiri pemaparan dari saya, ada pantun lagi ya Bapak Ibu untuk kita semuanya ya. Mohon bantuan cakepnya. Bunga mawar, bunga serasi, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga presentasi ini memberi makna. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, waktu sudah menunjukkan jam 9:20. Kita akhiri saja sampai di sini, atau ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan,
kita akhiri saja sampai di sini ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kebersamaannya, untuk dukungannya buat saya.